Terima kasih Tuhan. Hoshaka naralamaya sikaralamaya naralamo. Kiralaya sikanaramaya sekene keralamaya shanaralama. Kiramakata ya keralaya sekene keralamaya shana. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Hoshaka tiaralamaya shana koramakata ya shana koramaya sana. Hanya satu pribadi yang kami tinggikan, Engkau Tuhan Yesus di tempat ini. Hanya satu pribadi yang kami sembah. Hanya satu pribadi yang kami muliakan, yaitu Engkau Tuhan. Oh shekerala moya shekenerele maya senderala bapa. Kirala ya kirala moya shekana hokorolo moya sende. Horakanti anarala maya sekana ko. Oshakane herele hokoro motoyosanda. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus, bawa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan banyak-banyak syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan mari meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku, dan berikan tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Yeay. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat Tuhan dinyatakan. Yeay. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ saudaraku, kami terima.
pasti. Mujizatmu terjadi. Haleluya. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima, kami terima. Ya, Engkau sediakan Setiap langkah, ya, ya, ya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Mari angkat kedua tanganmu, terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. dimanapun engkau pergi, engkau berdiri, di situ mujizat Allah dinyatakan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di sini pasti terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Bagi banyak orang kita adalah tanda ajaib. Amin, saudara. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu dan berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Oh, lebih dalam kita akan menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Kita dipanggil untuk kita menjadi penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itulah panggilan kita, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Hosyakantaralamu Kiralamaya syakantan naralamu ya shikaralabaralabaya syakaralamu Horalamaya syakaralamaya ralabaya syakaralalamaya shikaralamu ya si. Oh ya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, Meriaskan kekudusan di hadapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian.
maya shekara la moya la ya shana la mo. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan teguh. Oh ya daralama ya syakete daralama daralama ya daralama ya sikarala daralama ya sikarala moya daralama ya se. Rasakan kedamaian Ya, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. sembahkan sujud Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Oh ya dalam ya sere dalam ya sana dalam di dalam ya sikara dalam ya ya sana dalam ya sana ora ya se ora ya sere ya se Yesus. Yesus, ya la la bala 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 Yesus. Kira la bala 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 shira la bala 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 da bala la bala se canto ya da moto ya shana. Hosana mohota sikala moya shini untuk Hosana mo Yesus. Yesus. Oh ya nama ya syana mana 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 ya syana. Yesus kami sembah. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Oh ya nama ya sakara la bala 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 ya se. Oh ya nama ya syakantara mo. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya. Keinginan dalam
Panggil dia Yesus, Yesus. Oh, ralabaya seda Siarapatatatatatatamo Shanamo rapataya korata sende papa 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 Shandera la bala bala Yesus 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 Shana bara 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 boyose Kusembah suci dengan lembut katakan Yesus ku Oh sakaramu Yesus Oh syakan tinggalmu Oh syana dengan lembut, lebih lembut katakan Yesus. Hosehana horata sehi kenti hanorotoshana Hora makanto hotoshikini halamo yasinaramo Hontanarama yasikaramo yasene Sini Shakitira rabata yana moya shini Ramaka nama rama ya sana nana kurata sina moya ka Ina maya sina moya raraya Maya nata sekara boya katiana boya sene Hosena harabo hokone doshana Oh yana yana rara maya sikara rabo
Hosyakantena Bapa. Tetaplah terus berada di hadirat Tuhan. Hosyakane karalamo ya ramaya sekaramu. Haleluya Tuhan. Hosyakana ralabaya sikaralabaya ralabaya sikaramu. Shakara bakara karala boya sekaramo. Penuhi kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Mari bangun berdiri saudaraku, nikmati hadirat Tuhan. Ya, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Menikmati kasih. Angkat kedua tanganmu saudaraku, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami menikmati setiap detik saat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama ini Tuhan Yesus. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Dan buat kami mengerti, menyadarinya Tuhan Yesus, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Engkau memberi kekuatan, Engkau memampukan, Engkau menyertai kami melewati lembah-lembah kekelaman hidup kami. Dan kami keluar sebagai pemenang, karena Engkau beserta kami, Immanuel. Terima kasih Tuhan, buat waktu menyembah ini, kami menikmati, kami disegarkan Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi setiap tantangan dan masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Kami menolak segala sesuatu yang bukan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bertahtalah atas hidup kami. Kami menyediakan waktu yang terbaik untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Semua yang siap, katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita masih ada di minggu keempat bulan September ini. Temanya masih bicara tentang penjala manusia. Hari ini firman Tuhan berjudul mujizat dan penginjilan. Bulan ini bulan misi seperti yang ditetapkan oleh gereja GSJA. Mari kita baca ayat berikut ini. Markus 16 ayat 15 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin Bapak Ibu. Ya, ini adalah firman Tuhan yang kita percayai akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum saya memulai firman pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi dua kisah kesaksian yang saya alami. Yang pertama, saya memiliki teman yang tinggal di Perth, Perth, Australia, seorang pastor. Pastor ini seorang wanita. Suatu ketika dia pergi ke rumah sakit mengantarkan suaminya untuk check up. Dan ketika dia pergi ke rumah sakit, sambil menunggu di hall rumah sakit, seorang suster datang. Suster ini ternyata suster yang akan menangani, membantu suaminya untuk melakukan check up. Ketika dia membaca name tag-nya, tertulis nama yang sangat umum buat orang Australia. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih sebuah nama. Ada nama yang sangat spesial, yang jarang sekali ada di nama-nama orang Australia. Kayak misalnya Jono, ya, atau Tono, itu nama yang sangat jarang di Australia. Nah, Roh Kudus taruh satu nama yang spesial. Waktu pastor ini tanya, ada apa nih? Roh Kudus nggak bicara apa-apa. Sampai akhirnya suaminya dipanggil untuk masuk ke ruang periksa, ditemani oleh suster ini. Dan pastor ini menemani suaminya. Tiba-tiba dalam perjalanan, Roh Kudus berbicara kembali. Itu nama dari suster
yang akan membantu menangani pemeriksaan suamimu. Oh ya? Bicara sama dia. Aku hendak menyampaikan sesuatu sama dia. Benar? Setelah pemeriksaan selesai, 1 jam lamanya, suaminya selesai, si pastor ini bilang sama suaminya, "Dear, sayang gitu ya, tunggu sebentar ya, aku mau bicara dengan suster ini." Lalu dia panggil susternya, "Sus, boleh ngobrol sebentar gak?" Dipikir mau ngomongin tentang kondisi suaminya. Tapi dia cuma ngomong, "Kamu namanya ini ya?" Waktu nama itu disebut, susternya sangat kaget. Kenapa? Karena dia bukan orang Australia, dia imigran dari satu negara, dan nama itu nama yang sangat jarang ditemukan di Australia. Bahkan dia nggak pernah membuka nama itu ke siapapun kecuali keluarga dekatnya. Waktu si pastor ini berkata, "Namamu ini," dia kaget, "Kamu siapa? Apakah kamu teman kecilku atau kamu relatifku yang aku tidak kenal?" "Bukan, saya bukan siapa-siapa, saya juga tidak kenal kamu. Tapi Roh Kudus kasih nama itu di hati." "Siapa Roh Kudus?" "Teman kamu." Dari situlah timbul pembicaraan. Dia tanya siapa Roh Kudus. Dan pembicaraan itu berlanjut 1 jam lamanya. Sampai akhirnya pastor ini bisa menuntun suster ini terima Tuhan Yesus. Dari satu nama yang spesial yang Roh Kudus taruh dalam hati pastor ini, 1 jiwa dimenangkan. Amin Bapak Ibu, itu cerita yang pertama. Nah itu cerita itu saya import dari Australia, mahal harganya. Jadi saya punya satu lagi yang versi lokal. Ya, nah ini melibatkan istri saya dan ibu saya. Suatu ketika kami punya toko yang ada mengelola, ada sekitar 40-an tenaga kerja, staf kami. Beberapa staf kami sudah kerja dengan kami lebih dari 25 tahun, jadi sudah kayak keluarga sendiri. Suatu ketika istri salah satu staf kami mendengar kabar yang mengejutkan, sangat mengejutkan sehingga dia shock, lalu berhari-hari dia mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari masalah ini, tapi tidak menemukan solusinya. Sampai suatu ketika karena dia berlarut-larut dengan masalahnya, orang bilang dia kerasukan. Matanya memandang kosong ke depan, mulutnya komat kamit mengeluarkan kata yang tidak jelas. Sepanjang hari itu si istri ini tidak bisa diajak komunikasi. Anak-anaknya, semua saudaranya udah mengusahakan berbagai cara supaya dia sadar, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya dia teringat, dulu kita pernah didoakan sama Ibu Linda yang jualan di toko kenanga. Ya, kenapa nggak minta tolong Cik Linda? Lalu kemudian salah satu anaknya ngebel, lalu kemudian janjian, "Oke, habis tutup toko ya." Karena tokonya tutupnya sore, jadi ditunggu sore. Jadi sepanjang hari dia ngeromyang, nggak mau makan, diajak ngomong nggak nyambung. Dan sore Bu Linda bersama Mami, Cik Iwan pergi ke sana. Ketika Linda melihat kondisinya, dia pegang tangan wanita ini, lalu dia mulai berdoa. Di dalam doanya dia berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh yang bukan berasal dari Engkau, aku menolaknya, aku mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus." Yesus punya kuasa. Dan ketika doa itu dinyatakan, sadar langsung. Sadar, bingung, loh ngapain aku di sini? Loh kok ada Cik Linda? Kok ada banyak keluarga? Kenapa saya? Lalu dia minta makan, ya kan? Minta minum, dilayani. Kemudian Linda dan maminya melayani dia, firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Saya percaya mujizat itu masih nyata. Jadi lagu yang kita nyanyikan tadi itu bukan hanya sebuah lagu. Itu kenyataan yang kita harus percayai bahwa mujizat itu masih terjadi. Dan hari ini kalau Bapak Ibu kita semua mau melihat mujizat selalu berjalan bersama-sama dengan penginjilan Bapak Ibu. Amin.
Ya, makanya bulan ini kita diajar untuk menjadi penjala manusia. Kenapa? Karena di dalam kita menjadi rekan sekerja Allah, menjadi penjala manusia, Tuhan menyediakan kuasanya dan Tuhan akan meneguhkan dengan mujizat-mujizatnya. Mau Bapak Ibu? Mau? Siapa yang mau angkat tangan? Kalau tidak ada yang angkat tangan, saya pulang. Ya, ngapain? Capek-capek, ya. Oke. Mari kita belajar. Yang pertama yang kita perlu tahu, Yesus bergerak dengan belas kasihan. Yesus selalu bergerak dengan belas kasihan, bukan hanya karena tugas, bukan hanya karena kewajiban, tapi ada belas kasihan yang keluar dari hidup Yesus. Dan kemanapun Yesus pergi, belas kasihan itu membawa mujizat. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Saya menemukan banyak sekali ayat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang berbicara bahwa apa yang Yesus gerakan itu digerakkan oleh belas kasihan, dan belas kasihannya membawa mujizat. Mari kita lihat. Nah, ada berapa ayat nih? Ya, banyak sekali. Kita akan baca beberapa. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Ya, Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka karena mereka telah terlantar dan seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka itu dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihan menghasilkan mujizat. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, ini bicara tentang raja yang gambaran Tuhan Yesus, akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin Bapak Ibu. Kita lihat beberapa lagi. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria, gambaran Tuhan Yesus, yang sedang dalam perjalanan ia ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang yang habis dirampok itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan akhirnya Yesus membawa orang yang sakit itu, orang yang dirampok itu ke losmen, membayari semua keperluannya. Dan dia berkata kepada orang losmennya, kalau kurang, saya datang lagi besok, saya bayar semuanya. Yang terakhir, Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau sembuh. Amin Bapak Ibu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bergerak karena belas kasihan. Compassion is always followed by miracles. Ada statement yang berkata, belas kasihan selalu diikuti dengan mujizat. Firman Tuhan ini menyatakan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Kasih yang menghasilkan belas kasihan buat setiap kita. Kita ada di tempat ini karena belas kasihan Allah. Amin Bapak Ibu. Dia menebus hidup kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita. Makanya Rasul Paulus di Efesus mengatakan seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasihnya kadang tidak terpikirkan, tidak masuk logika. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Apa yang Paulus nyatakan ini, belas kasihan Allah, itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan di tempat ini ada satu figur yang saya percaya Tuhan kasih belas kasihannya
dalam hidup Ibu Sarah. Ibu Sarah, minta maaf, sudah melayani berapa lama Bu Sarah? 31 tahun Bapak Ibu. Ya, saya tanya Bu Sarah, kalau 31 tahun melayani hanya karena tugas, bisa bertahan nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya. 31 tahun itu panjang loh. Karena kalau sebuah tugas, kewajiban dari BPP atau dari sinodenya GCA, tugas di Klaten, ya, gembalakan nih domba-domba. Ada yang ngeyel, ada yang dosanya banyak, dosambat, ya kan? Wah, adanya yang sering curhat, ada yang banyak macam-macam dombanya. Kalau hanya tugas saja, nggak akan bisa Bu Sarah. Tapi Tuhan kasih belas kasihan di dalam hidup Bu Sarah. Sehingga Bu Sarah mau melayani kita semua. Mau menggembalakan kita semua. Bukan dengan kekuatan Bu Sarah, tapi karena Bu Sarah mengalami kasih Allah. Dan ketika kasih Allah itu mengalir dalam hidup Bu Sarah, ada belas kasihan yang sama seperti yang Yesus alami ada di dalam hidup Bu Sarah. Sehingga dia bisa bertahan 31 tahun dan masih akan bertahan 100 tahun lagi. Kok nggak amin Bu? Ya, saya percaya ada kemampuan ekstra, ada kekuatan ekstra untuk menggembalakan kita semua. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya punya anak satu aja kadang capek. Bu Sarah anaknya 1000, ya. Perlu kekuatan ekstra. Dan kita, firman Tuhan katakan hari ini, mujizat meneguhkan pemberitaan Injil. Amin. Ketika kita memberitakan Injil, maka mujizat akan menyertai dan meneguhkan pemberitaan Injil tersebut. Kemana kita berjalan, membawa Injil itu, membagikannya kepada orang-orang yang kita kasihi, ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Ada mujizat yang akan menyertai hidup kita. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita punya DNA Yesus. Apa itu DNA Yesus? Bapak Ibu, saya punya anak satu, namanya Stefani, sekarang sudah kerja. Anak saya mirip dengan saya, ya, walaupun dia perempuan, tapi dia suka ngomong kayak bapaknya, ya, pinter ngomong. Jadi kalau adu argumen sama dia sering kalah mamahnya, karena anaknya pinter ngomong. Suka nonton film kayak saya suka nonton film. Dulu, ya, sekarang sudah jarang nontonnya, bacanya firman Tuhan, puji Tuhan. Ya. Tapi anak saya juga hatinya kayak mamahnya, hatinya lembut, mudah ditegur, gak kayak bapaknya yang ngeyel. Ya. Jadi dia memiliki DNA dari papahnya dan DNA dari mamahnya, mengalir. Dan tahukah Bapak Ibu, kita semua itu adalah anak-anak Allah. Betul? Jadi kita punya DNA-nya Allah. Dan di dalam kita ada sifat-sifat seperti yang Yesus miliki. Jadi ketika Yesus berjalan dalam belas kasihan, bergerak karena belas kasihan, maka kita pun bisa bergerak karena belas kasihan. Seperti yang Yesus lakukan. Ada sebuah statement di Amerika, do what Jesus do, ya, DWJW. Ya, pokoknya gitu. Ya, artinya kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat 12 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa itu siapa Bapak Ibu? Siapa saja, betul. Siapa saja. Tetapi ada tulisannya, barang siapa percaya kepadaku. Jadi sesungguhnya Ivan percaya kepada Yesus. Kalau Ivan percaya kepada Yesus, maka kalimat berikutnya akan Ivan alami. Maka Ivan akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ketika Yesus bergerak dengan belas kasihan, dia menumpang tangan ke atas orang sakit.
orang itu akan sembuh. Karena Ivan percaya ketika Ivan bergerak dengan belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hidup Ivan, maka ketika Ivan berdoa buat orang sakit, orang itu akan sembuh juga. Amin. Bukan karena Ivan punya kuasa, tapi karena Ivan menjadi saluran, menjadi channel dari kuasa Allah yang melewati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan apakah Ivan dengan Bapak Ibu sama? Sama. Kita punya kuasa yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Ada salah satu pendeta yang berkata, Tuhan, jangan berdoa Tuhan pakai aku, tapi berdoalah Tuhan siapkan aku. Kenapa? Karena ketika kita siap, maka kesempatan itu akan muncul Bapak Ibu. Percayalah. Kalau kita berdoa Tuhan, aku mau Engkau pakai. Kamu sudah siap belum? Kalau kamu siap, kamu akan menemukan kesempatan-kesempatan. Kesempatan untuk mendoakan orang. Kesempatan untuk ketemu dengan adikmu, kakakmu, atau siapa yang belum kenal Tuhan. Dan kita punya kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahukah kita tuh orang-orang yang beruntung? Amin. Katakan aku orang yang beruntung. Ya. Kita ada di tempat ini karena dulu ada orang-orang yang menginvestasikan waktunya dalam hidup kita. Betul? Entah itu orang tua kita, entah itu guru sekolah minggu, tapi mereka pun itu karena ada orang-orang dulu misionaris pada zaman penjajahan Belanda yang mau datang meninggalkan keluarganya di Belanda sana, membawa kebenaran firman, membagikannya kepada orang-orang pertama yang akhirnya sampai kepada kita. Karena mereka mau, karena mereka tersedia, maka kita bisa ada di tempat ini. Jangan sampai langkah ini berhenti di kita tok. Bapak Ibu orang yang beruntung bisa ada di tempat ini. Duduk di tempat ini, dapat firman Tuhan, dikembalakan, dan ada jaminan masa depan. Kalau kita mati nanti, kita akan ketemu Tuhan di surga. Jangan berhenti hanya di saudara. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin belum seberuntung Bapak Ibu. Mungkin mereka lebih kaya, mungkin mereka lebih ganteng, tapi apakah mereka seberuntung kita? Punya jaminan ketika kita mati nanti? Belum tentu Bapak Ibu. Kitalah jawabannya. Bukan Bu Sarah saja, bukan Mbak Ambar saja, Pak Yuli saja. Kita semua punya peran Bapak Ibu. Amin. Karena ada DNA Allah dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, oh Pak Ivan harus nginjilin siapa? Harus ngomong ke siapa? Bapak Ibu di sekeliling kita ada banyak. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana kita bergerak dengan belas kasihan? Bagaimana sih kita bergerak seperti Yesus bergerak dengan belas kasihan? Di sini yang sudah menikah dan punya anak bisa angkat tangan? Oke. Bapak Ibu punya anak enak atau susah? Dua-duanya. Nah, ya, jujur aja ya. Anak masih kecil lucu. Anaknya Keisha sama si Bobby kecil putih ya, mempluk itu lucu. Tapi itu nanti kalau naik sedikit remaja, iki anake sopo, disik gawene piye gitu ya. Pasti gemes. Akan ada masa-masa seperti itu. Ya, anak berubah dan sebagainya. Tapi saya mau tanya, waktu anak kita jengkelin, waktu dia menolak didikan kita, kasih kita tetap sama enggak Bapak Ibu? Sama. Berubah enggak? Enggak. Mungkin nadanya yang berubah ya, jadi lebih ngegas buat ibu-ibu ya. Tapi kasihnya nggak pernah berubah. Kita tetap mengasihi dia, walaupun anak kita itu kadang yo ngeyel, kadang yo benceke, tapi kasih kita sama. Dan kita pasti mendoakan anak kita.
seberapapun menjengkelkan anak kita, kita nggak akan putus asa mendoakan dia. Betul Bapak Ibu? Dia akan selalu ada di dalam doa kita. Mendoakan dia menjadi sesuatu yang muncul dari hidup kita. Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita. Karena kita kasihi dia. Jadi buat yang anak-anak, yang masih remaja, mamahmu tuh mengasihimu dengan luar biasa. Dan di doa mamah papamu selalu ada kamu. Berdoa supaya tidak boros. Ya, berdoa supaya kalau kuliahnya yang benar, jangan main-main aja, jangan terlalu banyak nongkrong di coffee shop, ya, ngabisin banyak minuman tapi nggak ada yang diajarin, dibelajarin. Banyak doanya, tapi mereka selalu mendoakan, nggak pernah putus-putus. Mungkin mereka nggak punya ekspresi ngomong ke kalian, aku mendoakan, enggak, tapi tahulah bahwa orang tua kita tuh selalu mendoakan kita. Saya ada di tempat ini pagi hari ini salah satunya juga karena doa-doa orang tua saya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, belas kasihan yang sama akan muncul kalau kita mengasihi orang yang kita doakan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ivan, anak saya semua sudah ikut Tuhan. Mereka semua sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Mulai berdoa, Tuhan, aku rindu mendoakan untuk orang lain. Tuhan akan taruh mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin paman kita. Jangan sampai kita kehilangan mereka selagi kita masih punya kesempatan. Kita bisa berdoa buat mereka. Saya percaya kalau kita mulai mendoakan mereka, Tuhan akan kasih belas kasihan itu di dalam hati kita. Dan akan ada kesempatan-kesempatan yang terbuka. Ketemu dengan dia, tiba-tiba muncul ide, ngobrol tentang firman Tuhan. Lalu mungkin dia mulai curhat tentang hidupnya. Lalu kita bisa mulai kasih nasihat, masuk pelan-pelan, dan firman Tuhan mulai ditabur. Amin Bapak Ibu, amin. Itu peran kita Bapak Ibu, itu bagian kita sebagai penjala manusia. Dan ketika kita melakukan itu, yang berikutnya ini akan terjadi. Mujizat adalah tanda dari orang percaya. Kita lihat satu kisah. Kisahnya adalah kisah Ananias. Nah, Ananias ini adalah seperti kita. Orang yang cinta Tuhan, orang yang taat akan Tuhan. Nah, suatu ketika dia disuruh untuk mendoakan. Bukan orang sembarangan, tapi orang yang menganiaya orang Kristen. Bayangkan, disuruh mendoakan orang yang selama ini menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen. Salah satunya namanya Stefanus. Firman Tuhan berkata seperti ini, Kisah 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas siapa? Saulus. Betul. Saulus adalah Paulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bayangkan, kalau Ananias dikasih tugas ini, hendaklah Tuhan, aku doain yang aku kenal-kenal aja. Ini doain musuh, hendak Tuhan. Ya. Belum tentu Saulus akan menjadi Paulus. Mungkin bisa juga Tuhan kirim orang lain. Kalau Tuhan kirim orang lain, nama yang tertera di situ bukan Ananias, tapi bisa Saninias, ya. Nah, siapa tahu Sani ditransport waktu ke sana, menumpangkan tangan ke atas Saulus. Namanya jadi Paulus, bukan Paulus. Oke, ya intermezzo aja. Tapi Ananias tersedia. Ananias bersedia. Dan ketika Ananias mulai melakukan pekerjaannya, ada kuasa yang mengalir melalui penumpangan tangannya. Saulus yang tadinya buta jadi melek. Dan bukan hanya itu aja, Roh Kudus mengurapi Saulus sehingga Saulus menjadi Paulus. Dan dia menulis 2/3 dari firman Tuhan yang kita baca hari ini.
jadi orang yang mengubahkan, jadi orang yang luar biasa karena peran Ananias yang taat kepada panggilan. Mujizat adalah tanda dari orang percaya. Ketika kita berjalan menjadi penjala manusia, Tuhan akan menyertai kita dengan 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka akan mengusir setan demi namaku. Kita diberi otoritas. Betul Bapak Ibu? Jadi mengusir setan itu bukan pekerjaan Ghostbuster. bukan pekerjaan Bu Sarah atau tim di tempat ini. Itu pekerjaan kita semua sebagai orang percaya. Kita diberi otoritas yang sama Bapak Ibu. Perlu latihan aja, betul ya Bu? Ya, tapi kuasanya sudah tersedia ya Bu? Yes. Konfirmasi. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bicara tentang penyertaan Roh Kudus. Kita akan diberi hikmat ketika kita bertemu dengan orang. Bagaimana kita berkata-kata kepada mereka. Bagaimana kita memberi nasihat kepada mereka. Bagaimana kita menghibur mereka. Roh Kudus akan menolong kita. Pasti Bapak Ibu, percayalah. Itu sebuah kepastian. Karena ini janji Tuhan. Apa yang tertulis di sini itu bukan rekapan manusia, bukan karangan manusia, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata. Dan ini akan terjadi selama kita percaya dan mau melakukannya. Amin Bapak Ibu. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Berbicara tentang perlindungan. Akan ada perlindungan Allah, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari ketika kita berjalan menjadi penjala manusia. Dan yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada kuasa. Kuasanya bukan karena kita punya kuasa, tapi kuasanya karena kita menjadi saluran bagi kuasa Allah. Siapa yang mau menjadi saluran dari kuasa Allah? Mulai katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Beri kesempatan buat aku. Untuk aku melihat mujizat itu terjadi. Kalau Bapak Ibu mungkin belum merasa, aku kok gak ngerasain mujizat ya. Mungkin Bapak Ibu belum ada di jalur yang benar. Mulai doakan, Tuhan aku mau melihat mujizat-Mu. Dan mungkin Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang nganyelin, orang-orang yang perlu didoakan. Tapi percayalah, seperti Ananias, kalau kita taat, akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang itu bisa dipakai untuk menyelamatkan orang yang lain. Amin Bapak Ibu. Oke. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita. Mungkin kita tanya, Pak Ivan, gimana caranya? Mulailah dari komunitasmu. Kita punya komsel, ya. Ayo, sama-sama komsel. Kita saling mendoakan. Kalau ada saudara dari keluarga kita di komsel itu yang sakit, ayo kita sama-sama kunjungin, doakan mereka. Mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai latihan. Latihan dari komsel dulu. Kalau kita mulai berlatih dari yang kecil, firman Tuhan katakan, setia pada hal kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Yes, luar biasa ya. Oke, berikutnya. Lalu apa hubungannya mujizat dan penginjilan? Kita tadi sudah melihat bahwa dengan mujizat meneguhkan penginjilan. Orang yang menginjil akan disertai dengan tanda-tanda, ada kuasa, ada otoritas, ada perlindungan. Apa hubungan antara mujizat dan penginjilan yang ketiga? Firman Tuhan katakan seperti ini. Mujizat membuka hati orang untuk benih itu siap ditabur. Amin Bapak Ibu.
Ada orang-orang yang hatinya keras karena keadaan yang dihadapi, karena masalah yang dia alami. Ada orang hati-hatinya tidak percaya, udah gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah Yesus-Yesusan. Seperti suster tadi, hanya karena sebuah nama yang orang banyak tidak kenal, akhirnya hatinya terbuka. Dia mulai pengen tahu, kok ada ya Roh Kudus yang tahu namaku? Siapa itu Roh Kudus? Lalu pastor mulai membagikan betapa Tuhan mengasihi dia. Sampai Tuhan tahu namanya. Dan Tuhan kasih namanya kepada orang yang tidak dikenal. Untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan akhirnya satu jiwa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Seperti kesaksian yang pertama tadi. Ketika Cik Linda, Bu Linda mendoakan ibu yang kerasukan ini. Ibu ini dilepaskan. Dan semua orang yang melihat bisa menyaksikan bahwa Yesus itu berkuasa. Bahkan iblis takluk, keluar. Yang mendoakan orangnya mungil, kecil. Tapi iblis yang besar keluar karena perkataan dari ibu-ibu yang mungil ini. Bukan karena kuasa di ibunya, tapi karena kuasa Allah yang mengalir melalui Ibu Linda. Dan orang-orang itu hatinya mulai percaya. Betul Bapak Ibu? Hatinya mulai terbuka untuk firman. Ketika Ibu Linda menyampaikan firman Tuhan, betapa Allah mengasihi mereka. Allah ingin hidup mereka dibebaskan dari tantangan masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka jadi siap mendengarkan firman itu. Mereka jadi antusias. Dan benih itu bisa ditabur. Mujizat akan menyertai orang yang berjalan bersama Allah. Kenapa? Karena lewat mujizat hati orang dilembutkan. Orang jadi bisa melihat siapa Yesus yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Ada kuasa. Bukan hanya kata orang, mereka menyaksikan sendiri dan hati mereka dipulihkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Ini ayat yang sangat luar biasa. Kenapa harus malaikat itu bersukacita? Kalau satu orang bertobat kan biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa satu orang bertobat itu harganya sangat mahal. Amin. Bahkan Yesus mati supaya kita diselamatkan. Harganya sangat mahal. Saya pernah ikut sebuah KKR misi di Semarang. Diadakan oleh satu gereja. Temanya adalah win the lost at any cost. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, menangkan jiwa berapapun harganya. Waktu itu saya nggak terlalu mudeng artinya ini. Tapi sekarang saya tahu. Ternyata harga satu jiwa itu sangat mahal. Bahkan seluruh surga bersukacita karena ada satu orang yang diselamatkan. Saya bisa minta tim musik maju ke depan. Bapak Ibu, saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Dengan coba kita membayangkan. Bayangkan Bapak Ibu, kita semua akan ketemu di surga nanti. Tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi ketika saya berjalan di pintu gerbang surga yang sangat indah, aku ketemu dengan Veve. Dan aku merangkul dia dan katakan, terima kasih ya Ve, kamu gak pernah putus asa mendoakan aku. Gak pernah putus asa nyeritain kebenaran firman Tuhan sama aku. Aku bisa ada di tempat ini karena kamu cerita tentang Yesus. Mungkin aku ketemu dengan Andri. Dan aku berkata kepada Andri, thanks Andri, kamu doain anak aku.
Kamu ajak anak aku ke komsel. Kamu perkenalkan anak aku dengan komsel-komsel yang pas buat dia. Jadi anak aku gak terhilang. Bayangkan Bapak Ibu, kita ketemu di surga. Kita lihat wajah anak-anak kita, paman kita, tante, bibi, yang semua berkata, terima kasih. Kamu gak pernah menyerah buat aku. Sukacita yang luar biasa pasti kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Tapi cerita ini ada sebaliknya Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita di surga. Saya gak pernah ke surga, jadi saya gak tahu apakah kita bisa melihat yang di neraka atau tidak. Tapi kalau kita ngelihat di neraka, kita lihat, ini orang yang aku kenal, ini pamanku, ini bibiku. Mengapa mereka ada di sana, padahal aku ada di sini? Padahal aku punya kesempatan membagikan firman ini, ada kesempatan mendoakan mereka. Tapi aku menyerah, aku lebih mementingkan diri sendiri. Bayangkan betapa, apa kata yang tepat? Menyesal? Pilihannya ada di tangan kita Bapak Ibu. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kita punya tugas tanggung jawab. Ada banyak orang di luar sana yang kita kenal aja dulu Bapak Ibu. Tidak perlu mikirin misionaris di mana, suku di mana. Mungkin memang itu bagian orang lain, tapi bagian kita, orang-orang yang kita kenal, orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Satu jiwa berharga buat Tuhan Yesus. Saya minta Bu Sarah ke depan. Thank you. Saudara-saudara, Oscar kemudian dengan istrinya yang pernah saya cerita, mereka setelah Perang Dunia Kedua pergi ke Argentina, tapi kemudian mereka berpisah. Oscar kembali ke Jerman dan dia usaha beberapa kali tapi gagal. Dan dia meninggal tuh hampir-hampir gak ada orang kenal siapa dia. Sangat miskin. Tapi orang-orang Yahudi menguburkannya di Yerusalem. Saudara, di dunia orang mungkin gak kenal dia, tapi di sana dia terhormat, dia dihargai. Saya lihat film itu dan saya cuma berpikir, saya gak mau mati dengan penyesalan seperti itu. Saya gak mau pada saat saya akan mati dan saya berpikir, sebetulnya saya masih bisa menolong seseorang lagi. Sebetulnya saya masih bisa menjadi berkat untuk seseorang. Dan seperti Pak Ivan, saya kadang-kadang bertanya-tanya, kira-kira surga dan neraka itu ada bisa kelihatan gak ya? Kalau sampai kita di surga kemudian neraka bisa kelihatan dan kita ngelihat keluarga kita di situ, gimana rasanya? Saya memberikan challenge ini ke kita. Satu aja jiwa. Satu aja. Jangan mati menyesal karena gak sempat berbuat apa-apa kayak Oscar. Gak usah jual mobil, gak usah jual cincin. Tapi saudara bisa ngomong sesuatu ke orang lain. Kasih tahu dia Yesus mencintaimu. Kau percaya engkau selamat. Kalau engkau tidak percaya engkau binasa. Ceritakan Yesus ke mereka. Mau? Mau? Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata
seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hati. Saya memanggil kita untuk berdiri di altar dan kita komitmen kepada Tuhan. Mari maju di altar. Come on. Masa engkau mau pulang ke surga tangan kosong? Apa kita nggak akan pekewoh gitu loh pulang ke surga tangan kosong? Saudara yang mau bilang Tuhan aku mau menangkan jiwa, maju di sini kita doa sama-sama. Silakan maju. Saudara di dunia mungkin dikenal, tapi saya khawatir nggak dikenal di sana. Saya mau berdoa, gereja ini gereja misi. Kita semua memenangkan jiwa. Amin. Ini minggu terakhir. Kita semua komitmen untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Tuhan Yesus, curahkanlah belas kasih-Mu ke dalam hati kami, orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga kami sendiri yang hari-hari ini jauh dari Tuhan, yang membutuhkan Injil kasih karunia. Tuhan, saat ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu. Kami adalah pemenang jiwa. Berikan kami jiwa-jiwa, berikan kami mata seperti Yesus, berikan kami hati seperti Yesus. Amin. Dan bagi anak-anak yang belum pernah memanggil Yesus, bisa ikuti saya, ya anak-anak, ikuti saya. Orang-orang muda yang belum pernah memanggil Yesus, ikuti saya. Tutup mata dan ikuti saya. Tutup mata. Tuhan Yesus, tutup mata. Saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya. Saya mengakui Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Mati di salib untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus, masuklah di hati saya. Sekarang ya Tuhan, tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan, juru selamat saya. Pakai hidup saya dalam nama Yesus. Amin. Bisa kembali ke tempat duduknya. Haleluya. Adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan, saudara. Oke, bangkit berdiri Mbak. Mari bangkit berdiri. Dan orang-orang di sekitarnya kasih salam. Oke, selamat datang.
Selamat beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah, kemurahan, kasih sayang-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami mau menabur lewat pembangunan, lewat peduli kasih di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bangkit berdiri saudaraku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Engkau bersamaku, Engkau di dalamku Tuhan. Jadi bukti sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang terakhir, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab Engkau baik bahasanya dan kasih setiamu ya Tuhan. Engkau pengasih, Engkau penyayang dan penuh dengan kesabaran. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi setiap orang dan penuh rahmat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami Bapa. Kami boleh menikmati ibadah pada siang hari ini. Engkau hadir dan Engkau berkenan memberkati kami ya Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu, yang berkuasa firman-Mu yang dahsyat itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi vitamin bagi setiap orang yang mendengarkan.
menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Dan akan membangkitkan imannya, akan membangkitkan pengharapannya, dan akan menjadikan mereka lebih dewasa, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan mempersiapkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi penjala-penjala manusia. Oleh sebab itu Tuhan, percayakanlah bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini jiwa-jiwa yang perlu ditabur firman Tuhan untuk diselamatkan Bapa. Percayakan Tuhan, percayakan Bapa, setiap anak-anak-Mu di tempat ini untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kasih karunia, dengan kuasa, sehingga dapat menjalankan segala kehidupannya sesuai dengan perkenanan Tuhan, dan diberkati dengan secara jasmani, dengan pekerjaannya, dan diberkati keluarganya, dan diberkati semuanya anak cucunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau akan tambahkan pengurapan, Kau tambahkan pewahyuan, singkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam melayani Engkau, sehingga dapat jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati secara pribadi, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, sehingga menjadi lebih lagi untuk berkat-berkat bagi banyak orang. Demikian Kau berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang telah melayani kami, yang Kau percayakan jadi gembala kami. Tambahkan kasih karunia, pengurapan, dan Kau tambahkan kepercayaan untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saya pribadi, berkati juga keluarganya. Melalui Engkaulah Tuhan, sumber berkat yang berkelimpahan. Engkaulah Allah yang menjadi berkat dari kekal dan sampai kekal. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan pelantikan pergantian presiden dan wakil presiden, dan juga pilkada serentak Tuhan. Kiranya Allah Tuhan boleh melalui proses politik ini ya Bapa, Engkau campur tangan ya Bapa, sehingga boleh mengatasi segala permasalahan di negeri ini, baik itu kesenjangan sosial, baik itu kemiskinan yang masih ada tingkat tinggi, masih terjadi kekerasan di rumah tangga, masih terjadi korupsi, masih terjadi ya Tuhan kekerasan intoleransi ya Bapa. Banyak Tuhan gereja-gereja yang Tuhan, banyak gereja yang ditutup, banyak pembangunan gereja yang digagalkan ya Tuhan. Dan kami percaya melalui pemimpin yang saat ini menggantikan Presiden Jokowi, melalui Prabowo nantinya Tuhan, Engkau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, juga kami meminta Engkau campur tangan, sehingga Indonesia ini lebih baik lagi Tuhan, dan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.